Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, teman lama ini baru ketemu ini dia nih. Iya. Aduh, gimana kabarnya Pak Bujang? Kabarnya baik, alhamdulillah. Iya. Pak. Gimana Pak? Ya baik ini Pak Bujang. Nah, kalau dulu saya panggil Pak Bujang, kalau sekarang ini Denny saya lihat di dalam YouTube-nya ini Denny Kang Buyur katanya gitu. Iya. Jadi saya panggil Kang Buyur aja ya. Kang Buyur. Iya. Berubah haluan. Iya. Jadi begini, saya datang ke sini melihat dengan kreatifnya Pak Kang Buyur ini Denny sangat berharga sekali untuk pembakaran masalah sampah ini Denny. Oh, mesin ini pembakaran sampah ini Denny tentunya akan mengurangi beban daripada sampah yang ada gitu. Nah, tadi saya sudah melihat juga baik dalam YouTube-nya Kang Buyur ini Denny menarik sekali, sangat besar sekali untuk manfaatnya. Gimana kira-kira kronologisnya sampai Kang Buyur ini Denny ada ide ini Denny. Coba saya mau tahu tuh ceritanya seperti apa tuh Kang Buyur. Saya ini dari ini ya saya juga mau sampaikan sama Kang Buyur bahwa saya ini dari media online Jeritan Rakyat. Oh, Kemudian Jeritan Rakyat dari organisasi Kuwati yang Pak Kang Buyur sudah tahu dulu ini Kuwatinya ini dulu, karena kalau tidak salah kita sudah kenal dari tahun 2000 berapa ya? Kita ya? Masih ingat ya? 2002 ya. Sampai 2004 2005 gitu. Ya, bahkan sampai sekarang kita komunikasi masih ada ya. Ya. Ya, salam juga nih buat teman-teman Koapi yang di Lampung, yang di mana, salam juga. Salam dari orang Cibinong. Pensiunan. Jadi gini, Pan. Saya sangat gembira sekali dikunjungi, kalau dulu sekjen ya, Man ya. Bekas sekjen Koapi, dan kawan-kawan mungkin bisa ini mantan sekjen saya dulu. Kebetulan lagi zaman almarhum Ibu Ida ya. Iya, betul ya. Nah, kebetulan sekarang penggantinya adalah Pahan sebagai ketua umum. Ya, sukses lah mudah-mudahan. Jadi kalau tentang sampah, jadi kita termotivasi tentang sampah lingkungan yang begitu terlihatnya seperti sulit banget orang. Betul. Seperti sulit untuk mengatasi. Saya terkadang berpikir, apakah benar sampah ini sulit untuk diatasinya? Sehingga saya terpanggil, termotivasi, terdorong bagaimana caranya. Benar nggak sih sampah ini susah? Kita coba membuat mesin insinerator ini. Dari kita buat tahun 2001, tahun 2000 ya, 2001 penyempurnaan sampai sekarang 2021 maaf 2021 ya, sekarang 2022 berarti sekitar 2 tahun ya Pak Kang Buyur ya. Kita coba, ternyata nggak begitu sulit juga, begitu kita coba dengan sistem yang saya buat ini. Karena saya begini, saya berpikir untuk bagaimana sampah ini bisa musnah. Jadi saya berpikirnya kepada inti permasalahan, mengatasi inti permasalahan, bukan kita bagaimana sampah ini harus jadi ini, sampah jadi ini. Bisa musnah saja tanpa mengganggu lingkungan, itu udah bagus. Luar biasa. Itu menurut hemat saya gitu. Luar biasa. Jadi untuk apa sampah ini? Apakah ini jadi ini? Kenapa kalau sudah busuk, kenapa harus diciptakan harus jadi emas? Kalau memang kita nggak bisa, nggak usah dipaksakan. Cukup bagaimana caranya sampah ini musnah. Karena kalau sudah jadi abu, tidak ada yang namanya abu itu jadi sumber masalah. Silahkan di mana-mana pun. Yang namanya abu, tidak ada abu sumber masalah. Yang sumber masalah itu adalah sampah non-organik. Sampah yang sekian tahun, bahkan hampir di setiap TPS itu sekarang menjadi gunungan sampah di mana. Kenapa? Benar. Karena cuman hanya diambil, ditaruh atau digiling, ditumpuk lalu dibuat gunung. Menggunung dia ya. Ya, akhirnya kan menggunung. Yang namanya sampah plastik itu kan tidak bisa busuk. Ya. Bisa pun ratusan tahun. Betul.
Terus apakah cuman stuck di situ saja? Sehingga saya coba menciptakan ini, ternyata walaupun untuk hanya sekadar untuk sendiri, tapi minimal kita sudah membuktikan, bahkan kami sudah tidak memberikan kontribusi sampah lagi kepada lingkungan, kepada pemerintah. Dan ini salah satu saya ingin menjawab, salah satu dulu tantangan daripada Bupati Bogor, bisa nggak sih masyarakat tidak membuang sampah? Di situ ada tantangan untuk kami bisa. Dan sudah buktikan kami tidak membuang sampah loh sekarang. Ya, Tidak membuang sampah. ya, Kami tidak pernah merasa mengotori lingkungan loh. Bukan karena faktor nilai finansialnya kami harus bayar berapa, bukan. Justru sumber masalahnya ini yang kita harus selesaikan. betul. Nah, di sini saya coba seperti ini dan sekarang sudah berjalan walaupun hanya untuk sendiri. Ya karena itu kapasitasnya cukup lumayan, bisa sampai 3 sampai 40 plastik, 40 kantong, berarti 40 dapur hitungannya. Jadi ya kami nggak mau bakar itu kadang-kadang 2 minggu sekali, ya nunggu penuh lah, nunggu penuh baru bakar. Itu Memang penuh 1 tong itu dulu ya. ya, kami tidak menawarkan ke lingkungan. Kenapa? Kami tidak akan menawarkan program, tidak akan mengganggu program orang. Silahkan saja ya, kalau mau berminat, ayo kita kembangkan. Tapi ternyata sampai sekarang tidak ada, tapi tidak masalah. Tapi saya sih sangat berharap banget gitu. Bahkan memang sudah ada dari pemerintah daerah, termasuk dari DLH sendiri sudah datang. Tapi cuman hanya melihat-lihat saja dan tidak ada apa sih petunjuk, respon, Bapak harus begini, prosedurnya harus begini. Tidak, selesai begitu saja. Makanya saya berani mengatakan sampah ini yang bikin masalah, yang memelihara masalah itu bukan masyarakat, pemerintahnya sendiri. Ya, Ya, saya berani katakan di sini sekarang. Bahkan sampai ke TV nasional pun saya berani. Yang memelihara masalah ini adalah pemerintah daerahnya. Kenapa? Sudah bukti. Coba kalau memang dia niat, ini ada sebuah karya masyarakat yang cukup bagus, peduli. Coba bagaimana kita arahkan mereka, kita kembangkan. Ini tidak. Masa kita harus ngejar-ngejar? betul. Ini kan Bu Yulsa, coba ini. Itu tadi bicara sudah ada beberapa yang mengunjungi di sini. Dan mengunjungi di sini dari pihak pemerintah siapa saja yang sudah pernah mengunjungi dari sini? Ya, salah satunya yang bertanggung jawab di sini kan kalau bicara tentang lingkungan hidup adalah DLH, kasih Ya. DLH. Ya, Kasih DLH langsung datang ke sini. sudah datang ke sini. Dan boleh dicek di YouTube-nya ada. Ah, Itu kunjungan kerja kasih DLH Kabupaten Bogor. sudah. Ya, sudah Kalau setingkat camat yang begitu itu kan sifatnya mendorong, dia kan Ya. tidak punya kewenangan, dia Betul. hanya mendorong, membantu, dan dia pun sudah merespons. Dan saya juga cukup terima kasih sama Pak Camat dan yang lain-lain, Badan Ramil, Kapolsek, semuanya sudah membantu mendorong untuk. Tapi ya dia kan tidak bisa menjadi user, Ya, bukan nggak bisa jadi eksekutor, dia hanya ya. membantu aja. Dan di sini ada yang bidangnya kan gitu. Yang saya sayangkan sama sekali tidak ada respon sampai sekarang. Ini memang kalau kita lihat nih, ini kreatifnya Kang Buyur ini sangat menarik sekali untuk perlu dikembangkan secara besar gitu. Nah ini di sini itu ada harapan apa dari Kang Buyur ini supaya ini bisa ada yang turun, pemerintah lah ya, tanggung jawab di sini pemerintah untuk melakukan ini apa memberikan respon terhadap karya-karya yang seperti ini. Mungkin karya ini jadi bukan di sini saja, karya ini mungkin di tempat-tempat yang lain. Jadi karya-karya yang untuk ini untuk mengembangkan dalam pemusnahan sampah ini perlulah ini oleh pemerintah. Ya. Nah, harapannya dari Kang Buyur ini seperti apa? Harapan saya khusus kepada pemerintah terutama ya, dari mulai tingkat pusat sampai dari Kementerian Lingkungan Hidup sampai ke bawah. Harapan saya temuan-temuan masyarakat seperti ini tuh direspon, ditindaklanjuti, dikembangkan,
digiring. Bagaimana cara mengembangkannya, bagaimana cara untuk teknis prosedurnya untuk bermain dengan pemerintah, monggo. Misalnya bapak-bapak ini yang tahu kalau kami adalah eksekutor lapangan yang mengerjakan masalah ini, dikasih dong arahan. Kan ini tidak. Dan saya lihat nih memang betul, bukan saya saja. Itu di YouTube pun sudah banyak, di mana-mana ya si hello begitu saja, paling cuma kunjungan begitu saja. Jadi seakan-akan masyarakat menciptakan, ayo kembangkan sendiri, cari duit sendiri, cari modal sendiri, tuh yang mau jadi duit enggak. Ini kan sementara nih yang jadi lucu ini kan masyarakat ini juga buang sampah tuh nggak gratis. Betul. Ada manajemennya, bayar loh. Ya. Kenapa di sananya nggak mau dikembangkan? Ini kecuali masyarakat tuh main buang, pemerintah tuh kena beban ngambilin doang. Kan ini enggak. Kalau misalnya satu truk itu kapasitasnya seperti apa? Kalau misalnya dikembangkan itu, kalau kita lihat di kapasitas masih sedikit ya. Kalau kita misalnya kita coba menghitung dalam satu truk itu kapasitasnya seperti apa dia itu? Jadi untuk kapasitas satu truk itu kita hitung kapasitas itu cukup dengan untuk satu truk ya, cukup dengan diameter 3 kali 3 meter bikin alatnya itu 3 kali 3 meter. 3 kali 3 meter ya. Itu udah hitungannya udah satu truk ya. Satu truk. Dan itu nanti ada proses lain untuk cara estafet membakar. Dan saya sudah kalkulasikan, saya membayangkan kalau di wilayah kami aja di sini, mungkin Kecamatan Cibinong ya, itu saya total dari 13 kelurahan, kita ambil rata-rata aja, kalau rutin tiap hari itu sebetulnya sampah itu paling satu truk. Karena tidak rutinnya ini, faktor waktu jauh jaraknya, hingga sampai kewalahan gitu. Akhirnya sampah numpuk. Karena yang dibawa tetap aja cuma satu truk ke sana. Sementara di sini sampah banyak. Nah kalau rutin tiap hari dengan jarak pendek, itu udah saya ukur paling satu truk per kelurahan. Oke, satu truk per kelurahan berarti ada 13 truk. Karena untuk di kita itu 13 kelurahan ya. Kita hitung di kita aja. Kapasitas mesin itu satu mesin itu adalah satu truk. Pembakarannya berapa lama dia? Berapa lama? Dengan pembakaran 8 jam. 8 jam. 8 jam itu sudah musnah jadi abu. Nah, kebayang kalau sekarang 13 truk sekali bakar, misalkan untuk 13 mesin, bukan 13 truk masukin satu mesin ya. Itu bullshit. Itu omong kosong namanya. Kita bikin 13 unit pembakaran untuk satu unit per satu unitnya adalah satu truk. Hanya hitungan 8 jam itu sudah musnah. Dan dari segi sistem pembakaran relatif kita bisa sambung-sambung. Ada kayu, kita pakai kayu dulu. Ada plastik yang kering, kita masukin plastik dulu. Dibantu lagi nanti pakai kompor oli. Nah, itu sudah banyak membantu. Jadi si sampah itu nggak melulu masuk di tong, kita masuk di dapurnya juga buat bantu membakaran terus. Kayak luar biasa. Karena kenapa? Kita hitung kehematannya dan keefektifannya biar semua serba berjalan. Kalau 13 truk kebayang sehari misalkan bisa habis dalam satu kelurahan, satu kecamatan. Ya kalau kita menghitung satu truk itu 8 jam, nah berarti dalam kapasitas mesinnya tentu lebih besar dari ini ya, karena kapasitas ini kecil ya. Iya. Nah kira-kira kalau ini kapasitasnya itu berapa kapasitasnya, kemudian dalam satu truk dihitung tadi itu 13 misalnya 13 truk, dalam 13 truk itu 8 jam kita sudah bisa menghancurkan dalam 8 jam dengan kapasitas tentunya mesin yang ini. Nah lalu yang saya tanya ini Pak Rambuyur ini setelah sudah terbakar, sudah ini tentunya kan ada abunya atau apanya, itu bisa digunakan untuk apa yang misalnya itu mungkin ada cairannya atau apa yang ini
Ya, coba mungkin Kang Buyur bisa menjelaskan. Oke, kalau masalah itu soal abu Oh, juga soal cairan, karena memang mesin kami ini asapnya diubah menjadi asap cair sehingga 60%, 60 sampai 70%, bahkan sampai 80% itu diubah menjadi asap cair. ya, ya. Sehingga asap yang ke atas itu diusahakan hanya paling tinggi 20%, 15 sampai 20% yang bisa keluar, dan itu sudah steril, sudah bersih. Asap putih yang tidak membuat bahaya lagi karena racunnya semua sudah dicuci di situ. Cair menjadi cair Ya, dia. menjadi cair. Nah, cair itu bisa digunakan dalam nilai tambah Nah, apa sebelahnya? adapun cairan yang kita dapat, kita lihat dari persentase yang kita bakar. Ya. Di dalam pembakaran, dapur pembakaran itu berapa persen kira-kira sampah organik? Oh, ya. Lalu berapa persen juga sampah non organik? Nah, kalau misalkan yang lebih banyak sampah organik, misalkan sampai 60%, berarti 60 ke 40. 40% sampah non organik, 60% sampah organik. Itu dipastikan bisa untuk jadi pupuk. Untuk jadi pupuk. Yang abu itu. Iya, bukan abu. Cairannya Cairannya cair itu. asap itu namanya pupuk cair. Tapi kalau sebaliknya malah lebih besar, lebih banyak non organiknya, maka itu cuman hanya jadi pembunuh hama. Oh ya, pembunuh hama. Alat pembunuh hama kayak helopeltis dan ulat segala macam, itu jadi pembunuh hama tanaman dengan kapasitas yang sudah ditentukan. Nah, kalau Nah, yang abunya, adapun abu juga sama. Abu kita lihat dari persentasenya sama seperti itu juga. Kalau cuman abu kalau misalkan tidak bisa untuk jadi pupuk, nah itu nanti kalau memang kapasitasnya besar atau hasilnya menghasilkan abunya banyak, kita kumpulin, kita bisa buat untuk bata pres, bisa untuk campuran pasir, udah macam-macam. Jadi kayak semen begitu. iya, jadi sama sekali nggak kebuang. Abu dia campur dengan pasir, aduk lagi dengan semen. Itu lebih Berarti bagus. nilai tambah ya. Nilai tambah. Nilai Ya. tambah. Ibaratnya abu itu nggak seperti sampah dibuang gitu. Abu itu banyak manfaatnya. Masih manfaat lagi gitu. Tidak ada abu yang tidak bermanfaat. Nggak jadi pupuk, ya jadi campuran buat pasir, bisa buat bikin bata pres, macam-macam. Nah, tapi waktu pembakaran tadi itu kita melihat dengan ada asap. Asap Nah. itu bisa mengganggu nggak terhadap Enggak. masyarakat atau terhadap Asap itu lingkungan? tidak karena cairan si racunnya itu sudah tercuci. Jadi asap yang ngelun ke atas tuh nggak bikin perih, kena mata. Karena kalau sudah tidak bikin perih kena mata berarti sudah tidak mengganggu, karena cuman hanya 20% yang kita keluarkan. Kelihatan memang kecil sekali ya, asapnya itu memang kelihatan kecil Kelihatan. sekali. Nggak begitu Jadi, ini ya. Ya, Pahan seperti melihat sendiri, lingkungannya ini lingkungan padat. Jadi kita bicara pembakaran sampah ramah lingkungan bukan bicara di kebun atau di kebun kosong. Jadi kita bicaranya ini di betul-betul lingkungan padat. Jawabannya dengan fakta. Nah, kalau ini mengganggu, mustahil saya bisa mendirikan dari 2021 sampai sekarang. Ya. Ya kalau mengganggu dari dulu sudah kelar gitu, nggak bisa dipakai lagi. Tapi sangat ini sekali Kang Buyur, ini inspirasi itu yang saya mau, inspirasinya Kang Buyur itu ketika memulainya ini apa sebenarnya yang di benak waktu itu untuk sehingga itu bisa. Ya saya bisa pengen salah satunya termotivasi oleh sebuah perkataan seorang bupati pada saat itu untuk menantang masyarakat, bisa nggak sih tidak membuang sampah. Nah jawabannya sekarang kalau tidak membuang sampah berarti kan kita harus bisa olah sendiri, harus bisa tidak buang nih sampah. Ya kita jawab, kita buktikan kami bisa. Nah, itu salah satunya, dengan harapan begitu ada yang seperti ini ditiru atau dikembangkan oleh pemerintah daerah
diberi dukungan, diberi support bagaimana caranya. Tapi kan sampai sekarang juga sudah 2 tahun. Ya mulai dikunjungi oleh pemerintah daerah itu sudah berapa ya? 8 bulan kalau nggak salah. 8 bulan yang lalu. Adalah di YouTube-nya bisa dilihat. Tapi belum ada respon ya? Nggak ada respon. Ya. Apakah harus bagaimana, Kang Buyur? Kamu harus begini-begini dulu, kamu harus begini. Nggak ada. Oh, jadi begini, ya kita sebagai pesan saja terhadap pemerintah setempat yang perlu kita diperhatikanlah dengan karya-karya daripada seperti Kang Buyur ini. Jadi mohon kepada pemerintah setempat dapat memberikan respon terhadap penemuan ataupun karya-karya daripada menindaklanjuti. Tindak lanjuti. Tindak lanjuti karena kalau direspon doang cuma dilihat-lihat doang. Sudah berapa kali yang datang ke sini, datang ke melihat dengan ini karyanya Kang Buyur ini cuma hanya melihat saja, tetapi tindak lanjutnya itu tidak ada. Jadi mohon adanya tindak lanjutnya daripada ya terutama daripada pemerintah, ya kemungkinan daripada investor yang mungkin membantu, yang terketuk hatinya untuk mengurangi daripada sampah-sampah di masyarakatnya ini. Kalaupun ada investor yang ini ada hitung-hitungannya, kita sudah punya kalkulasi berapa per unitnya kita harus tarik dari unit UPT atau pengangkut sampah, kita sudah ada kalkulasi ini. Ya contoh sekarang kayak ke Galuga di sini ya, dari Cibinong itu terutama Kabupaten Bogor itu kan ke Galuga Luliang. Iya, Luliang dia. Dengan jarak dari sini ke sana itu 1 hari. Ya, 1 hari. Biaya operasional tidak kurang dari 300 sampai 400 ribu total dengan bahan bakar semuanya. Plus sudah 400 habis. 400 ribu per hari sekali. Maksudnya angkutannya 400 ribu per 1 truk? Iya, dia mengeluarkan biaya transportasi di luar untuk makan, misalkan untuk ini, untuk itu segala macam, untuk bayar di sana segala macam, itu total hampir 400 ribu. 400 ribu per 1 truk tiap hari. Nah, kenapa tidak? Apabila kita mengadakan misalkan di wilayah di kecamatan saja, kita bicara kecamatan untuk mengatasi kecamatan Cibinong saja. Mengadakan di satu lahan misalkan untuk mengantisipasi 1 kecamatan. Kita kenain biaya 200 ribu aja 1 truk. Udah seneng banget kayaknya dia juga. 50% berarti mengurangi. 50% mengurangi beban, 50% juga mengurangi biaya operasional dia. Sekarang ke Galuga, risikonya juga. Ya, segala-galanya udah banyak risiko. Dengan dibuang di tempat atau dibuang di Cibinong hanya hitungan jam sudah nyampe ke tempat. Ya, apa nggak bikin buat dia semakin banyak peluang kan gitu. Semakin kendaraan juga semakin hemat untuk kerjanya, biaya operasional semakin hemat, kan ke sana mestinya. Nggak usah muluk-muluk, per kecamatan aja, berdiri setiap kecamatan aja, minimal Cibinong atau Kabupaten Bogor ini bisa mendirikan sampai 4-6 kecamatan bisa mampu untuk tidak membuang sampah ke TPA. Itu sudah luar biasa itu, jadi sudah bukan ininya udah nasional udah ada. Ya. Cuman saya nggak habis pikir, nggak tahu pola pikirnya seperti apa juga. Padahal apabila mereka bisa seperti itu, toh yang akan punya nama besar juga bukan kita. Tetap aja kita mungkin tukang pencipta mesin sampah, mereka kan gitu, para pejabat semua. Ini. Oke deh kalau begitu ya, cuma pesan yang terakhir lah dari Kang Buyur ini, pesan terakhir terutama terhadap penguasa atau pengambil kebijakan di dalam daerah ini. Pesan terakhir apa yang ini dari Kang Buyur ini terhadap ini? Apakah ini mungkin Kang Buyur menghendaki adanya perluasan tentang mesinnya, kemudian tempat yang seperti ini kalau saya lihat tuh hanya kecil tempatnya. Ya mungkin ada tempat yang disediakan untuk satu kecamatan itu, untuk 1 kecamatan saya sudah hitung membutuhkan
lahan cuman di bawah 1000 meter. Sudah 1000 cukup. meter. Di bawah 1000 meter. Sudah cukup. Iya, karena kita tidak menumpuk sampah, sampah masuk mesin sudah Langsung keluar. Iya, langsung. bukan untuk menumpuk Oke deh. sampah. Ya. Saya harap itu karyanya Kang Buyur ini Deni tetap semangat, tetap berkarya terus. Dan kedatangan saya ini Deni melihat dengan adanya mesin yang sudah saya lihat sendiri, kemudian saya sudah ketemu dengan Kang Buyur sudah bisa menjelaskan ini Deni dan harapan Kang Buyur. Ya, terima kasih atas diterimanya kedatangan daripada saya sebagai ini di Jeritan Rakyat dan di Komite Wartawan Pelajar Profesional Indonesia. Terima kasih penjelasannya. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sudah jelaskan di sini, tanggapan daripada pemerintah setempat itu ada tanggapan yang positif. Amin. Untuk Mudah-mudahan. Ini untuk Harapan saya seperti itu. membesarkan masalah ini. Terima kasih Kang Buyur. Oke, sama-sama Ya. Pak Han. Ya, Mudah-mudahan terima kasih. sukses selalu. Ya. Bos main dulu. Ya, oke, terima kasih. Oke, sip.